Kisah Raja Sunni Ali, bersang penakluk Kekaisaran Songhai, 1464-1492, masa kecil dan awal kehidupan. Sunni Ali juga dikenal sebagai Sunni Ali, lahir sekitar awal abad ke-15 di wilayah Songhai, yang saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Mali. Ia berasal dari dinasti Sunni, yang telah lama memerintah Songhai sebagai bawahan Mali. Sunni Ali tumbuh dalam lingkungan militer yang keras, di mana ia belajar seni perang, strategi bertahan hidup di padang pasir, serta bagaimana mengendalikan kuda dan perahu, keterampilan yang nantinya menjadi kunci dalam ekspansinya. Saat masih muda, Sunni Ali menyaksikan bagaimana Kekaisaran Mali mulai melemah karena konflik internal dan serangan eksternal. Ia melihat peluang untuk membawa Songhai menjadi kekuatan mandiri. Ketika ayahnya meninggal, Sunni Ali mewarisi tahta dan segera mulai membangun kekuatan militer yang lebih besar. Menjadi penguasa Songhai 1464. Pada tahun 1464, Sunni Ali naik tahta sebagai Raja Songhai. Saat itu, Songhai hanyalah sebuah kerajaan kecil yang berpusat di kota Gao, di tepi sungai Niger. Tapi Sunni Ali punya ambisi besar. Ia menyadari bahwa jika ingin menjadikan Songhai sebagai kekuatan utama di Afrika Barat, ia harus memperluas wilayahnya dan menguasai kota-kota perdagangan utama yang masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mali. Ekspansi besar dan penaklukan. Sunni Ali terkenal karena ekspansi militernya yang agresif. Ia membangun pasukan besar yang terdiri dari infanteri, kavaleri, dan armada perahu perang yang kuat di Sungai Niger. Dengan kekuatan ini, ia mulai melakukan penaklukan besar. 1. Penaklukan Timbuktu 1468. Timbuktu adalah pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan yang saat itu dikuasai oleh Tuareg. Sunni Ali mengerahkan pasukannya untuk merebut kota ini. Setelah pertempuran sengit, ia berhasil mengusir Tuareg dan memasukkan Timbuktu ke dalam wilayah Songhai. 2. Penguasaan Jin 1473. Jin adalah kota perdagangan penting lainnya di wilayah Sahel. Sunni Ali mengepung kota itu selama hampir 7 tahun sebelum akhirnya Jin menyerah tanpa pertumpahan darah. Dengan jatuhnya Jin, Songhai semakin kuat secara ekonomi dan politik. 3. Mengalahkan Kekaisaran Mali. Sunni Ali terus menyerang wilayah Mali yang tersisa, memperlemah kekuasaan mereka, dan memperluas kontrol Songhai hingga ke perbatasan modern Guinea dan Senegal. Pemerintahan dan kebijakan. Selain sebagai jenderal perang yang ulung, Sunni Ali juga seorang pemimpin yang cerdas. Ia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Militerisasi negara. Ia membangun tentara tetap yang kuat dan mendirikan sistem komunikasi militer yang efisien. Administrasi pemerintahan. Sunni Ali menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan gubernur yang ditunjuk untuk mengawasi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Toleransi beragama. Meskipun Sunni Ali seorang Muslim, ia juga menghormati kepercayaan lokal dan tidak memaksakan Islam secara ketat di wilayah kekuasaannya. Ini membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Meskipun ulama-ulama Muslim tidak selalu setuju dengan kebijakan ini. Pengembangan perdagangan. Dengan menguasai jalur perdagangan utama, ia memastikan bahwa Songhai menjadi pusat ekonomi di Afrika Barat. Akhir hidup dan warisan 1492. Sunni Ali meninggal pada tahun 1492 dalam perjalanan pulang dari sebuah ekspedisi militer. Ada beberapa versi tentang kematiannya. Beberapa mengatakan ia tenggelam saat menyeberangi sungai Niger. Sementara yang lain percaya ia dibunuh oleh musuh politiknya. Setelah kematiannya, Songhai diteruskan oleh putranya, Sunni baru. Namun, kepemimpinannya tidak berlangsung lama karena ia digulingkan oleh Muhammad Tor, yang kemudian mendirikan dinasti Askia. Meskipun pemerintahannya sering dikritik oleh para ulama Muslim karena kebijakan keagamaannya yang tidak terlalu ortodoks, Sunni Ali tetap diingat sebagai salah satu penakluk terbesar dalam sejarah Afrika. Kekaisaran Songhai yang ia bangun menjadi kekuatan dominan selama beberapa dekade setelah kematiannya, mencapai puncaknya di bawah dinasti Askia. Kesimpulan, Sunni Ali adalah tokoh yang luar biasa dalam sejarah Afrika. Ia mengubah Songhai dari kerajaan kecil menjadi kekaisaran terbesar di Afrika Barat melalui strategi militer yang cerdas, administrasi pemerintahan yang efektif, dan kebijakan ekonomi yang kuat.
Meskipun ia seorang pemimpin yang kontroversial, warisannya tetap hidup dalam sejarah sebagai salah satu penguasa terbesar di benua Afrika.